Halo semua, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai operator. Nah, namun sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, Anda terlebih dahulu akan mendapatkan pop quiz. Ya, jadi pop quiz ini akan secara reguler kita adakan di setiap minggunya untuk mengulas kembali atau menyegarkan Anda tentang teori-teori sebelumnya. Jadi kuis kita hari ini masih dengan soal yang sama yang pernah saya sampaikan kemarin. Nah, jadi apabila Anda mengerjakan kuis kita hari ini, nanti submissionnya silakan Anda kirimkan ke e-course kita yang sudah saya sediakan, di mana subjeknya adalah pop quiz week kedua. Seperti itu ya. Nah, jadi kuis kita hari ini outputnya adalah dalam bentuk file.c. Diharapkan Anda dapat mengerjakan secara jujur. Seperti itu ya. Jadi jangan Anda berusaha untuk mengambil kerjaan dari mahasiswa lainnya. Oke, pop quiz kita ini juga saya beri waktu dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Jadi sangat-sangat fleksibel untuk Anda di dalam mengerjakannya ya. Oke, overview hari ini tentang operator. Anda akan mendapatkan tentang assignment operator. Anda akan belajar mengenai single assignment, kemudian Anda akan dapatkan juga multiple assignments, ada juga yang namanya compound assignment. Kemarin setelah saya contohkan untuk single assignment. Nanti akan kita bahas lebih detailnya. Kemudian nanti akan Anda dapatkan mengenai increment dan decrement operator. Ini kerap sekali digunakan di proses looping ya, di proses perulangan untuk control statement yang looping di week 3 kalau tidak salah. Kemudian nanti akan dilanjutkan mengenai yang namanya relational and logical operator. Ini basic yang Anda akan gunakan ketika Anda membuat if kondisional. Jadi saya harapkan Anda benar-benar memerhatikan dan memahami bagaimana cara menggunakan relational dan logical operator. Kemudian ada bitwise operator. Memang bitwise operator ini tidak terlalu sering, saya katakan tidak terlalu sering kita gunakan di kasus nyata, namun ada baiknya Anda mendapatkan bagaimana cara Anda nanti mengubah dari angka menjadi bit-bit ya. Dari bit-bit itu kemudian Anda bisa lakukan operasi bitwise, apakah dia ke kiri atau ke kanan. Dan yang terakhir nanti akan Anda dapatkan mengenai penggunaan tanda tanya ya, tanda tanya operator untuk mempersingkat di dalam membuat if kondisional. Ada juga yang namanya ampersand atau tanda dan, kemudian ada asterisk ya. Tanda asterisk itu digunakan untuk pointer biasanya. Kalau kita menggunakan tanda asterisk atau tanda bintang di dalam proses kalkulasi, maka asterisk itu akan berubah menjadi perkalian seperti itu. Nah, kemudian ada koma operator ya. Kemudian ada juga dot, operator titik ya, dot ya. Kemudian ada tanda arrow, panah, dan terakhir ada masalah yang namanya operator precedence ya. Dari sekumpulan operator mana yang paling diprioritaskan ya. Kalau Anda perhatikan bagaimana misalnya ya, saya melakukan nanti perkalian, pengurangan, pembagian dalam satu line tanpa menggunakan yang namanya prinsip atau operator precedence seperti itu ya. Jadi Anda bisa menggunakan misalnya parenthesis untuk memprioritaskan sebuah penjumlahan seperti itu ya. Nah, baiklah, jadi akan saya lanjutkan. Oke, jadi selama ini Anda telah di week pertama Anda telah mendapatkan bagaimana proses
yang namanya assigning atau pemberian value atau pemberian data ke variabel ya. Namun yang saya contohkan kemarin itu merupakan proses assignment yang single assignment. Maksudnya bagaimana? Saya hanya memberikan ke value ke sebuah variabel, bukan multiple variabel ya. Jadi atau bahkan compound apa namanya, bukan compound sih sebenarnya, proses pemberian value melalui proses ekspresi atau perhitungan seperti itu ya. Jadi yang Anda lihat sebelumnya melalui video sebelumnya itu merupakan proses yang namanya single assignment. Untuk memperjelas atau mengingat kembali proses yang namanya a single assignment, berikut saya contohkan kepada Anda ya. Nah, jadi seperti yang Anda telah lihat di sini di screen saya, ini merupakan proses assigning value atau nilai ke sebuah variabel. Inilah disebut ya dengan single assignment. Ya, bagaimana caranya? Dimulai dari deklarasi sebuah variabel. Ya, deklarasi sebuah variabel itu membutuhkan namanya tipe data, kemudian diikuti oleh nama variabel. Nah, proses assignment itu ditandai dengan adanya tanda sama dengan seperti itu. Jadi angka 3 di sini akan diberikan ke variabel A seperti itu. Nah, inilah yang disebut dia dengan single assignment. Nah, ada juga yang namanya multiple assignment. Multiple assignment ini ditujukan untuk memberikan sebuah nilai ke dua atau lebih variabel seperti itu ya. Nah, jadi saya akan contohkan langsung bagaimana proses yang namanya multiple assignment. Nah, di sini Anda dapat lihat saya pertama sekali melakukan deklarasi 3 buah variabel dengan tipe integer ya. Yang pertama B, C, dan D. Ini sebut dia dengan multiple declaration variable seperti itu ya. Nah, kemudian untuk proses assignments-nya, multiple assignments dapat dilakukan dengan memberikan tanda sama dengan seperti yang dapat Anda lihat di screen saya seperti ini. B sama dengan C, C sama dengan D ya, di mana D adalah sama dengan 30 seperti itu ya. Nah, jadi proses multiple assignment ini sebenarnya mengajak kita atau memaksa kita untuk memberikan sebuah value atau nilai ke value yang sama ke berbagai atau ke beberapa variables. Jadi Anda tidak akan mungkin memberikan nilai yang berbeda-beda dengan cara pendekatan multiple assignments. Itu tidak bisa. Ya, jadi ketika Anda menggunakan konsep multiple assignments, artinya Anda sepakat atau mengerti bahwa
beberapa variables akan diisi dengan nilai yang sama, seperti itu. Nah, setelah Anda mendapatkan multiple assignment, Anda juga akan mendapatkan yang namanya compound assignment. Nah, compound assignment ini dibentuk dari beberapa operator, ya, beberapa operator seperti tambah, minus, kemudian pokoknya semua operator yang dapat Anda lihat di slide kita hari ini. Ya, jadi operator-operator yang ada itu tanda minus, plus, perkalian, kemudian pembagian, modulus, seperti itu ya. Jadi operator-operator yang ini applicable atau applied untuk yang namanya compound assignment. Jadi compound assignment ini dibentuk oleh dua operan, ya, di mana dia menggunakan operator minus, plus, perkalian, pembagian, ataupun modulus, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat melalui layar saya akan memberikan contoh kepada Anda. Nah, jika Anda perhatikan di screen saya ini, saya melakukan proses namanya compound assignment. Bagaimana itu? Saya menggunakan tanda atau operator plus, ya, sebelum yang namanya tanda sama dengan, ya. B plus sama dengan 30. Itu artinya atau sama juga dengan Anda menambahkan si B dengan angka 30. Hasil sumasi atau penjumlahan kedua operan ini akan dimasukkan ke dalam si B, seperti itu. Jadi nilai si B akan ditiban dengan nilai 60, seperti itu ya. Nah, inilah yang disebut dia dengan compound assignment. Jadi nggak hanya berlaku untuk operator plus, Anda juga bisa menggunakan operator minus, Anda juga bisa menggunakan operator modulus atau persen, dan lain sebagainya. Asalkan dia menggunakan yang namanya operator yang sudah saya berikan sebelumnya, ya, plus, minus, kali, pembagian, seperti itu ya, yang dibentuk oleh dua operan ya. Anda juga sebenarnya dapat membentuk yang namanya compound assignment melalui proses kalkulasi ya. Maksudnya bagaimana? Ada kalanya Anda menemukan kasus di mana Anda meminimalisir atau mensimplify proses assigning dengan assigning value ke sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Hasil penjumlahan misalnya 8 ditambah 10 ya, ditambah atau dikurang 7 ya. Ini merupakan proses kalkulasi ya, melakukan proses kalkulasi. Hasil proses kalkulasi ini akan diisikan ke K gitu, ke variabel K ya. Berapapun hasilnya akan disimpan ke dalam K. Nah, bagaimana membentuk compound assignment bila terjadi kasus seperti ini? Katakan saja saya menggunakan operator pembagian, ya. Jadi berapapun hasilnya di sini, nilai si K akan dibagi dengan nilai hasil kalkulasi ini. Seperti itu. Itulah maksudnya proses compound assignment. Jadi saya harap Anda itu tidak bingung lagi bila mana Anda menemukan kode program atau Anda disuruh membuat namanya compound assignment. Ya. Baik, jadi silakan Anda rimang-rimangi dulu, Anda serap dulu
Anda bisa pause video ini untuk Anda mengerti. Anda bisa coba-coba dengan apa namanya ya, Anda membuat sendiri kode program dengan berbagai operator yang sudah Anda ketahui. Nah, kemudian setelah Anda mendapatkan yang namanya assignment operator, ada apa namanya, kesalahan yang sering terjadi untuk programmer pemula seperti itu. Ketika proses assignment atau pemberian value ke sebuah variabel. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ketika Anda mendeklarasikan sebuah variabel di mana tipe datanya itu adalah karakter, kemudian Anda memberikan nilai atau proses assignment dengan nilai 3, contohnya angka 3. Nah, itu merupakan error, bukan ya, error. Kalau kita jalankan, dia tidak menyebabkan semacam compile error atau juga runtime error. Dia tidak terjadi seperti itu, melainkan logical error, ya. Logical error. Mengapa demikian? Karena seperti yang Anda ketahui bahwa integer itu membutuhkan memori atau ya size memori 2 bytes apabila prosesornya 16 bit. Nah, sedangkan kalau seandainya yang pada umumnya saat ini ya, yang sudah modern arsitektur, prosesor itu 32 bit atau bahkan 64 bit. Nah, sehingga integer ya, sebuah integer dia memakai atau menggunakan ukuran 4 bytes seperti itu. Makanya kalau Anda lihat di slide saya sebelumnya, integer itu 2 bytes atau 4 bytes. 2 bytes itu ketika prosesor yang digunakan adalah 16 bit. Sedangkan 4 bytes itu ketika prosesor yang digunakan 32 ataupun 64 bit. Seperti itu. Nah, jadi ketika Anda melakukan proses ya, kembali lagi kita untuk assignment, topik assignment, ketika Anda mendeklarasikan sebuah variabel di mana tipe datanya contohnya adalah karakter, kemudian Anda isi dia dengan angka, sebuah angka ya, sebuah angka dengan angka 7, maka terjadilah yang namanya logical error, bukan compile error, bukan juga runtime error. Kemarin sudah saya jabarkan apa itu compile error, runtime error juga saya sudah jabarkan. Yang terjadi yang kemudian ketiga itu adalah logical error, seperti itu. Nah, jadi ketika Anda memprint out ya, output dari dari karakter yang diisi dengan angka, maka outputnya adalah karakter aneh seperti itu, atau keluarannya simbol-simbol aneh karena terjadi corruption ya, karena yang dari integer itu kan 4 bytes, sedangkan satu karakter itu adalah 1 byte ya, seperti itu. Jadi terjadi corrupt. Bagaimana mungkin misalnya seorang yang gemuk masuk ke sebuah lubang yang kecil ya, bahkan korup dia, seperti itu. Itulah logikanya. Nah, kemudian setelah kita yang ini saya rasa ya sudah saya jelaskan, multiple assignment, kemudian compound assignment juga sudah. Nah, compound assignment juga ya seperti saya sudah sampaikan, ini merupakan artinya, misalnya Anda menggunakan plus sama dengan, itu artinya A sama dengan A tambah B ya, atau kita tadi contohnya adalah B ya, B plus sama dengan 10. Itu mirip seperti yang di slide ini ya. Kalau bila mana Anda memperhatikan pointer saya, X plus sama dengan 10 ya, sama saja. Atau Anda misalnya menggunakan perkalian sama dengan itu A kali sama dengan B. Artinya nilai si A akan diisikan dia dengan A dikali B, seperti itu ya. Di sini dicontohkan bahwa integer A sama dengan 10, B sama dengan 2, maka A, kalau misalnya kita ambil kasus operatornya perkalian,
A itu akan akan diisikan dengan eh, nilai A sebelumnya itu adalah 10 dikalikan dengan B 2, maka A adalah nilainya 20 seperti itu. Ya, jadi semoga Anda memahami. Bila mana Anda belum paham, silakan Anda coba-coba terlebih dahulu melalui IDE yang sudah Anda install, ya. Anda coba-coba, Anda compile, kemudian Anda jalankan, ya. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan mengenai logic error di proses assignment. Nah, apa lagi ya? Nah, masalah kemudian adalah arithmetic operator. Arithmetic operator itu, ya, lagi-lagi ini sudah kita pahami ya ketika kita SMA juga. Tanda minus, tanda plus, tanda perkalian kalau di komputer menggunakan tanda bintang. Kemudian tanda bagi itu slash, ya, division atau pembagian. Kemudian modulus itu persen. Kemudian nanti Anda akan lihat yang namanya sama dengan minus, ya. Operator minus disebut dia dengan decrement, ya, sedangkan plus disebut dia dengan increment. Seperti itu. Nanti akan saya beritahu kepada Anda bagaimana cara menggunakan khususnya ya operator decrement dan juga increment. Nah, saya ingin menjabarkan kepada Anda untuk contoh ini di slide ini. Di sini Anda lihat saya mendeklarasikan dua buah variabel, ya, multiple declarations, integer x and y. Kemudian saya isi x sama dengan 10 dan y sama dengan 20. Oke. Nah, di sini saya ingin mencetak pertama sekali nilai si x, si y, kemudian perkalian kedua operan ini. Seperti itu, ya. Nah, nilai si x adalah 10, y 20. Si x 10 akan ditaruh ke di print out ke sini, ya. Itu maksudnya. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung. Ini sangatlah sering terjadi ketika Anda mengcoding. Kemudian si y akan diisikan ke percentage selanjutnya. Dan yang terakhir, hasil perkalian dua operan ini akan diletakkan di sini seperti itu. Nah, \n ini merupakan enter, ya, spasi seperti itu. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung. Ini maksudnya adalah spasi biar turun ke bawah. Kalau Anda lihat keluarannya 10 kali 20 adalah 200. Ini maksudnya. Jadi langsung enter ke bawah. Kalau Anda tidak menggunakan /n, artinya yang line kedua ini akan lengket dia ke sebelah kanannya, ya. Begitu juga untuk operator plus, ya. X and y, x masukkan, y taruh sini, ya, seperti ini, 10, 20, nangkap, ya. Kemudian x plus y, 10 tambah 20 adalah 30, masukkan ke sini seperti itu. Makanya kalau Anda lihat keluarannya 10 ditambah 20, itulah dia ini, 10 ditambah 20 sama dengan hasilnya x tambah y, 30. Seperti itu. Nah, kemudian ya sama ya untuk semuanya. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini ada yang benar-benar spesial, ya. Jadi kalau ketika Anda lihat 10 bagi 20 itu otomatis hasilnya desimal, ya, pecahan 0,5. Nah, 0,5 ya, lagi-lagi ya, seperti yang sudah saya jelaskan di week pertama, bahwa ketika Anda menemukan angka desimal, Anda haruslah menggunakan tipe data float ataupun double. Sekali lagi saya ucapkan, ketika Anda menemukan angka desimal, Anda haruslah menggunakan tipe data float ataupun double. Nah, yang mana yang Anda gunakan, float atau double, itu tergantung dari range nilai yang ingin Anda buat. Jika range-nya lebih kecil, ya, dari double,
maka gunakanlah float seperti itu. Ya, makanya di sini kalau Anda lihat ada namanya float. Nah, ini maksudnya proses casting atau proses conversion, mengubah sebuah tipe data menjadi tipe data lainnya. Ya. Jadi kalau proses casting nanti akan saya detailkan lagi di slide yang kalau nggak salah di slide di akhir ya. Proses casting, bahwa proses casting itu mengubah dari sebuah tipe data menjadi tipe data lainnya. Itu namanya proses casting di dalam pemrograman ya. Nah, jadi karena Anda mengerti bahwa pembagian antara X dan Y itu merupakan bilangan pecahan atau desimal, maka Anda harus melakukan proses casting. Gitu. Jika tidak error memang, tapi output yang dihasilkan itu salah. Seperti itu. Ya. Bisa Anda langsung praktekkan kalau Anda penasaran. Namun ya, saya memang mengharapkan kalian itu aktif untuk mempraktekkan apa yang telah saya ucapkan seperti itu. Jadi tidak hanya menerima, melainkan juga berlatih ya, untuk bisa menangkap dan juga mengingat apa yang telah saya ajarkan. Oke, next, inilah yang masuk yang saya maksud tadi merupakan increment dan decrement operator. Kalau tadi yang increment merupakan operatornya adalah plus plus dan decrement operator adalah minus minus seperti itu. Operator plus plus atau increment itu artinya menambahkan satu angka kepada atau terhadap variabel itu sendiri gitu loh. Anggap saja saya mendeklarasikan sebuah variabel integer x, di mana integer x itu nilai awalnya saya kasih nilai 10 seperti itu. Kemudian kalau seandainya saya buat seperti yang Anda perhatiin ini, pointer saya x plus plus ya, atau plus plus x, itu maksudnya adalah x sama dengan x plus 1 ya. Jadi operator plus plus ini sering sekali digunakan di loopingan ya, proses perulangan seperti itu. Jadi plus plus 1. Pak, bagaimana kalau saya ingin menambahkan langkah-langkah 2 atau tambah-tambah 2? Bisa saja. Caranya bagaimana? Dengan pendekatan compound assignment. Jadinya x plus sama dengan 2. Artinya si x itu akan ditambahkan dengan 2 seperti itu. Ya. Namun kalau misalnya kita menggunakan plus plus, itu Anda menambahkan satu angka terhadap variabel yang Anda buat. Nah, sedangkan minus minus sebaliknya itu adalah mengurangkan sebuah angka, satu buah angka ke atau terhadap variabel yang Anda buat. Nah, Pak, itu kok jadi pertanyaan ya, Pak, itu kok misalnya ada yang tanda plus-plusnya di depan, seperti yang Anda lihat ini prefix ya, di depan plus-plusnya, ada juga di postfix. Nah, itu ada perbedaannya. Nanti akan saya demokan bagaimana perbedaannya. Yang perlu Anda ingat bahwa ketika tanda plus-plus atau di increment maupun decrement operatornya diletakkan di di belakang sebuah variabel atau postfix, artinya nilai tersebut tidak akan berubah ya, tidak akan berubah atau tidak akan berubah sebelum program ya melangkah ke kode program selanjutnya. Seperti itu. Saya ulangi sekali lagi bahwa ketika Anda menggunakan pendekatan yang postfix punya, yaitu seperti yang saya tunjukkan di sini, nilainya itu tidak akan berubah
sebelum program atau komputer kita ada sebuah thread namanya. Saya akan mengurangi sedikit banyak terminologi yang mungkin Anda susah nangkap. Sebenarnya ada thread ya. Sebuah thread itu merupakan sebuah sesuatu hal yang menjalankan kode program seperti itu ya. Nah, jadi saya bisa sampaikan bahwa ketika Anda menggunakan postfix ya, pendekatan postfix, apakah itu increment maupun decrement, artinya nilai tersebut atau variabel tersebut tidak akan berubah sebelum sebuah thread itu berjalan atau jalan ke kode program lainnya. Nanti saya akan demokan ya. Sedangkan untuk si prefix ya, misalnya untuk si prefix nilainya akan berubah langsung di situ atau di tempat. Jadi kalau dianalogikan si prefix ini diibaratkan kalau kita makan jadi kalau kita makan gorengan plus X ini kita makan cabai, maka rasa pedasnya itu langsung terasa. Sedangkan untuk si postfix itu dia tidak langsung terasa ya. Si prefix ini langsung berubah nilainya atau langsung terasa dia pedasnya apabila diberi operator di depan seperti itu ya. Nah, jadi langsung saja daripada ini pusing-pusing atau bingung, saya akan langsung demokan kepada Anda supaya lebih nangkap ya. Jadi Anda juga semakin senang. Nah, begitulah proses yang namanya atau penggunaan increment operator ya. Jadi di sini saya demokan adalah operator increment itu saya berikan di depan dari variabel. Langsung berasa yang namanya nilainya. Lah, Pak, bagaimana kalau seandainya tanda plus-plusnya itu di belakang dari si variabel A? Kita lihat. Lah, Pak, kok hasilnya tetap 4? Itu kenapa? Nah, jadi selamat pusing. Semoga Anda tidak menyerah dengan melihat permasalahan yang tadi. Nah, itu karena seperti ini. Jadi kalau Anda sebenarnya menjalankan kode program ini, komputer sebuah thread ya, jadi komputer kita punya banyak thread. Jadi sebuah thread itu akan menjalankan satu-satu, masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, masuk ke sini ya, kemudian ke line selanjutnya masuk ke sini dan masuk ke sini seperti itu. Tadi saya sudah jabarkan bahwa penggunaan operator increment ataupun decrement jika dengan menggunakan pendekatan postfix ya, di belakang tandanya dia tidak akan berasa
nilainya terkecuali thread itu menjalankan kode program lainnya atau ke line selanjutnya, seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ketika Anda menggunakan baik itu increment ataupun decrement operator dengan pendekatan postfix, nilainya itu akan berubah bila thread yang menjalankan aplikasi atau yang membaca kode program itu melangkah ke kode program selanjutnya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda tadi saya soroti ini ya, A++ sebenarnya di sini tidak berubah. Nah, berubahnya ketika si thread itu melompat ke kode program ini. Ya, seperti itu. Nah, Pak bisa nggak tunjukkan bahwa dia itu sebenarnya nggak berubah yang seperti Bapak katakan. Nah, seperti ini. Nah, jadi itulah yang sesuai dengan saya sampaikan tadi bahwa postfix ya, pendekatan postfix dia tidak akan berubah ya sebelum si thread itu melompat atau berjalan ke kode program lainnya ya. Nah, kalau saya ubah dia menjadi plus di sini, ini nanti hasilnya adalah 4 ya, adalah 4 hasilnya. Nah, itulah dia yang saya sampaikan tadi. Kemudian kalau seandainya saya buat di sini misalnya ya, Pak, bagaimana kalau seandainya saya buat misalnya seperti plus A, kemudian saya tambahkan dia dengan plus A, seperti itu. Nah, nanti di sini coba Anda perhatikan, tadi di awal A itu adalah 3. Kemudian ketika thread itu mengeksekusi line ini dan sampailah si thread itu membaca kode ini ya, maka A itu jadi secara otomatis 4. Kemudian thread itu jalan lagi melihat tanda tambah, oke, berarti 4 akan ditambahkan dia dengan plus A, otomatis dia nambah lagi menjadi 5. Maka di sini adalah 4 ditambah 5 ya, maka nanti hasilnya adalah 9. Ini hasilnya adalah 9. Sorry, 10. Nah, tadi saya sampaikan hasilnya adalah 9, ternyata hasilnya 10. Ternyata sorry ya. Nah, itu artinya dia mengalami perubahan ya, dia mengalami perubahan. Di sini sudah 4, kemudian di sini berubah jadi 5, secara otomatis dia ini nyambut menjadi 5, seperti itu ya. Tadi ya, saya ulang sekali lagi bahwa integer A sama dengan 3, kemudian di sini di line selanjutnya adalah plus A, otomatis di sini menjadi 4 ya. Kemudian dilihat tanda tambah, berarti 4 tambah plus A ya, jadi 5. 4 tambah 1 5. Karena dia merujuk pada variabel yang sama, maka dia akan berubah seperti itu, berubah
Berubah karena yang di sini adalah 5. Makanya hasilnya adalah 10 seperti itu. Nah, tadi saya kasih ke kalian itu adalah 9. Nah, itu untuk contohnya seperti ini. Kalau saya buat integer b di sini sama dengan 4 ya. 4. Kemudian di sini saya bilang tadi plus a adalah 4. Kemudian saya ditambah dengan plus b. Seperti itu. Maka nanti hasilnya adalah 9, karena plus b itu yang dari semula adalah 4 menjadi 5 secara otomatis. Ya. Di sini 4 dan di sini 5. Maka nanti hasilnya adalah 9. Seperti itu ya. Karena dia merujuk bukan ke variabel yang sama. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, kalau saya sekali lagi ngasih contoh seperti ini, tambah b plus. Nah, bagaimana hasilnya? Tadi di sini Anda sudah dapatkan angka 9. Kemudian saya tambah lagi dengan b plus. Oh, Pak, nanti kan hasilnya akan berubah karena di sini terjadi perubahan. Betul. Akan tetapi dia akan berubah seketika bila dia adalah prefix, bukan postfix. Kali ini adalah postfix. Maka tadi di sini adalah 9 dan ini adalah 5 nilainya. Masuk ke sini dia tetap 5. Berarti 5 ya, 5 ditambah dia dengan 9, maka hasilnya 14. Seperti itu ya. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya saya melakukan yang namanya kurang ya, kurang dengan minus a. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa dengan variabel yang sama dia akan mempengaruhi nilai variabel sebelumnya di sini ya. Nah, jadi berdasarkan dengan prinsip seperti itu, kalau dia plus a di sini sudah 4 ditambah dengan ditambah dia dengan 5, kemudian di sini dia belum berubah, namun setelah lompat dia di sini menjadi 6 ya, lompat dia ke operator tanda minus ya. Di situ dia sudah berubah menjadi 6, kemudian dikurang dengan a di situ. A tadi adalah 4, maka secara otomatis jadi 3. Di sini jadi 3. Ya kan? 3 ditambah dengan 5 ditambah dia dengan 6, karena dia akan lompat. 3 ditambah 5 8 ditambah 6 14 ya, dikurang 3 seperti itu, jadi 11. Nah, jadi begitulah yang yang dimaksud dia dengan postfix dan prefix untuk operator increment dan decrement.
Jadi saya berharap Anda semua itu bisa mengerti, tolong dipahami ya, dipahami. Anda banyak melakukan eksperimen, yang penting di situ, karena pemrograman itu tidak akan cepat Anda mengerti apabila Anda jarang sekali melakukan eksperimen atau melakukan berlatih seperti itu. Ya, jadi saya berharap Anda itu bisa mengerti mengenai increment dan decrement operator, karena ini akan kita gunakan untuk yang namanya control statement yang if conditional. Jadi control statement itu ada dua, control statement if conditional dan ada control statement untuk perulangan atau loop ya. Jadi plus ini sangat, atau plus ataupun juga minus ya, itu digunakan untuk control statement perulangan atau looping seperti itu. Saya berharap Anda bisa berlatih untuk bisa menangkap dengan lebih mudah seperti itu. Baiklah, jadi setelah itu kita akan belajar lagi mengenai relational dan logical operator. Ya. Nah, relational dan logical operator itu ada beberapa operator ya, seperti yang Anda lihat di slide saya ini. Ada lebih besar atau greater than, kemudian lebih besar sama dengan, ada lebih kecil tidak sama dengan. Kemudian logical operator itu adalah ampersandnya double ya, and, or, dan not ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan melalui video saya sebelumnya bahwa tanda pentong seperti ini atau tanda seru itu artinya tidak ya di logical operator. Jadi saya harap Anda itu tidak sembarangan menggunakan operator karena meaningnya sudah berbeda ya, artinya berbeda seperti itu. Nah, ini harus Anda hafal karena ini sering sekali keluar di kuis ya, ataupun juga keluar di UTS kita. Dan bahkan Anda akan selalu menggunakan prinsip ini ketika Anda memprogram ya. Jadi ketika Anda menggunakan operator AND atau double ampersand, ini namanya ampersand ya, satu biji ini, true dan true hasilnya true, true dan false hasilnya false, false dan true hasilnya false ya. Cara cepatnya untuk menghafal logical operator untuk operator dan, Anda cukup menghafal semua hasil akan bernilai false terkecuali dia adalah true dan true ya. Bagaimana misalnya yang ini ya, ini nggak usah dulu Anda perhatiin, ini kan negasi ya. Kalau di matematik kita ketika kita SMP ini merupakan negasi. Namun yang saya soroti di sini adalah yang bagian ini untuk logical operator, dan cara cepat menghafalnya adalah semua hasilnya adalah true untuk logical operator, dan jika semua false hasilnya jika dia bukan true dan true ya. Atau gampangnya gini, true itu dihasilkan hanya true dan true kalau untuk dan. Sedangkan untuk or ya, hanya false atau false lah yang menghasilkan false, selebihnya adalah true. Begitulah cara cepatnya Anda menghafal logical operator ini ya. Jadi ini akan dipakai, sangat berguna sekali ketika Anda belajar yang namanya control statement if conditional. Seperti itu ya. Nah, kembali untuk masalah negasi di sini, jika tidak false maka true. Negasi ya. Jika tidak true maka false, seperti itu. Nah, tolong Anda hafalkan, Anda rimang-rimangi, kemudian Anda ucapkan supaya Anda itu benar-benar dapat ya. Nah, setelah Anda dapatkan mengenai logical operator dan juga relational operator, saya akan demokan simple saja.
Semoga Anda bisa mengerti artinya apa, ya, penggunaan logical operator dan juga relational operator. Bila Anda bingung, tidak perlu khawatir karena memang ini bukan merupakan sesi untuk apa namanya, untuk memahami secara detail relational dan logical operator. Nah, jadi itulah penggunaan relational dan juga logical operators seperti yang Anda lihat di monitor saya, di screen saya. Jadi ketika saya jalankan, nilai A ternyata lebih kecil dari nilai B. Memang benar ya. Nah, jadi kalau kita baca di sini, A nilainya adalah 3, B adalah 4. Jika, if ya, bahasa Inggrisnya, jika A lebih besar dari si B, maka eksekusilah instruksi ini. Ya. Namun, jika tidaknya, maka else lainnya, eksekusilah instruksi ini. Saya ulang sekali lagi. A sama dengan 3, B sama dengan 4. Di sini, jika, if, A nilainya lebih besar dari si B, maka eksekusilah instruksi ini. Namun jika tidak atau else, maka eksekusilah instruksi ini. Seperti itu. Nah, karena ternyata si A itu lebih kecil dari si B, maka instruksi yang terakhirlah yang akan dieksekusi. Seperti itulah cara penggunaan yang namanya relational dan juga logical operators. Ya, jadi Anda tidak perlu bingung-bingung. Nanti akan kita dapatkan di sesi mungkin week 3 atau week keempat ya. Nah, di sini juga ada bitwise operator yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi operator yang di dalam bitwise ini adalah operator dan ya, ampersand, kemudian ada or, ada juga eksklusif atau SOR ya, eksklusif OR, ada namanya NOT ya, atau negasi ya, once complement, kemudian ada shift right dan shift left. Yang sering saya keluarkan di ujian baik itu kuis maupun UTS adalah bagaimana Anda melakukan shifting ke right atau ke kanan atau juga ke kiri. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau misalnya ya, contohnya ya, di sini angka 7 akan di-shift ke kanan sebesar 2. Jadi Anda mengubah bit dari bit 7 ke kanan sebesar 2. Nah, ketika Anda melakukan proses shifting ya,
di sini 7 di shift right kedua, maka hasilnya 1. Nanti akan saya berikan sendiri sesi sesi bagaimana cara mengubah angka menjadi bit seperti itu, dan bagaimana cara kita melakukan shifting dari sebuah angka ke angka yang lain seperti itu ya. Sama juga untuk shift left. Kemudian nanti Anda akan dapatkan bagaimana menggunakan operator dan OR ataupun SOR untuk operasi bitwise. Nanti itu ada sesi khusus sendiri, jadi Anda cukup mengerti bahwa bitwise operator adalah yang seperti di slide ini. Nah, kemudian penggunaan tanda tanya. Ini sudah saya sampaikan di week pertama ya. Penggunaan tanda tanya ini sebenarnya untuk mensimplify, mempersingkat atau mempersingkat untuk simplify lah, mempersingkat penggunaan atau pembuatan yang namanya if kondisional ya. Seperti yang Anda lihat tadi ya, saya sebenarnya bisa menggunakan tanda tanya operator untuk membuat if kondisional. CY akan diisi, contohnya akan diisi nilainya dengan 100 atau 200. Nah, penentuan apakah CY nilainya 100 ataupun 200 itu dari proses yang namanya relational operator ya. Jadi jika si X lebih besar dari 9, maka ya, jika true maka dikasihnya adalah nilai 100. Namun jika false maka hasilnya 200 seperti itu. Ya, jadi itulah penggunaan operator tanda tanya. Namun Anda tidak boleh menggunakan menggunakan prosedur untuk untuk menggantikan angka 100 contohnya seperti itu, atau Anda menggunakan prosedur untuk menggantikan angka 200 seperti printf, maka dia akan menyebabkan error seperti itu ya. Kemudian ada di sini ampersand dan pointer. Tadi penggunaan ampersand ada di namanya logical operator dan juga logical operator ya. Nah, ampersand sendiri kalau Anda lihat di contoh saya sebelumnya penggunaan scanf ya, kalau Anda nonton di video saya sebelumnya, di situ terdapat yang namanya ampersand. Nah, ampersand ini digunakan ketika dia mau meminta inputan berupa angka. Terlepas itu apakah angka dalam bentuk desimal ataupun dalam bentuk tunggal atau kayak integer seperti itu. Selama dia adalah angka, maka gunakanlah ampersand ya. Nah, kemudian penggunaan asterisk tadi kita lihat di operator perkalian arithmetic ya, asterisk. Namun kalau Anda menggunakan asterisk di di sebuah variabel, maka dia akan menjadi yang namanya pointer. Saya tidak akan menekankan kepada Anda mengenai pointer di sini sebab itu merupakan topik terakhir di mata kuliah Daspro ya, mata kuliah basic programming seperti itu. Jadi pointer itu merupakan address dari sebuah variabel di dalam memori. Nanti akan saya jelaskan di di week terakhir, di week 15 ya, seperti itu. Baik, kemudian ada operator koma. Maksudnya bagaimana? Contohnya ya, si X di sini akan diisi nilainya dengan Y sama dengan 3, Y plus 1. Jadi sebelumnya Y ini akan diassign dia dengan nilai 3, kemudian 3 ditambah 1 adalah 4. Hasilnya 4 itu akan ditaruh ke si X seperti itu. Ya, itulah penggunaan koma operator. Namun Anda tidak perlu khawatir, ini sangat jarang sekali digunakan. Anda boleh tahu, cukup tahu saja bahwa ada yang namanya koma operator ya.
seperti itu. Kemudian ada namanya operator titik atau dot, dan juga operator row. Nah, ini akan jelas sekali terlihat ketika Anda nanti belajar di mata kuliah algoritma dan struktur data, karena nanti Anda akan membuat yang namanya tipe data bentukan, di mana tipe data bentukan itu di dalamnya ada beberapa tipe data lainnya. Jadi kemudian ketika Anda mau mengakses tipe data lainnya yang berada di dalam tipe data bentukan itu, maka Anda membutuhkan namanya dot atau arrow, ya. Anda cukup tahu aja bahwa ada operator dot maupun arrow, ya. Dot juga digunakan untuk menggantikan koma atau desimal, ya. Misalnya 3,14, bukan koma ya sebenarnya, tapi 3.14, ya, atau poin 14, 3,14, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada namanya kurung siku. Kurung siku digunakan untuk membentuk atau memesan blok memori, ya, di komputer kita. Nah, kemudian ada namanya parenthesis. Parenthesis itu digunakan untuk memprioritaskan bahwa sebuah perhitungan ini dilakukan secara individual, ya. Jadi kalau Anda pernah belajar di SMA bahwa level tertinggi misalnya di dalam matematik misalnya, ya, adalah bagi kali modulus, itu semua satu level, sedangkan misalnya minus tambah kurang itu di level paling bawah. Jadi lebih prioritaskan bagi kali modulus ketimbang yang namanya minus tambah atau minus atau tambah, seperti itu, ya. Jadi ada ini yang saya maksud tadi adalah operator precedence, ya. Precedence nanti akan Anda lihat di sini. Setelah diurutkan yang dari highest-nya ke lowest-nya. Jadi ketika Anda menggunakan operator ini, pangkatnya atau levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan operator yang ada di bawahnya. Makanya saya bilang ketika Anda melakukan perhitungan, coba Anda melakukan perhitungan secara manual, 3 ditambah 4 dikali 5. Kalau Anda mengikuti secara runut, 3 tambah 4 adalah 7, 7 kali 5 adalah 35. Itu hasilnya salah. Tetapi yang benar adalah 3 ditambah 4 kali 5, 20, ya. Hasilnya makanya 23, betul. 3 tambah 4 kali 5. Karena di situ tanda pangkat, ya, aritmetiknya operator operator perkalian merupakan operator yang paling tinggi dibandingkan dengan tanda tambah. Makanya 4 kali 5 duluan dieksekusi menjadi 20, kemudian ditambah 3 menghasilkan 23. Namun kalau Anda mau menjadikan dia adalah seperti yang saya katakan tadi, 3 tambah 4 7, 7 kali 5 35, Anda cukup menggunakan parenthesis. Anda buka kurung, di dalam buka kurung itu, tutup kurung, ada yang namanya 3 plus 4 artinya 7, kemudian baru Anda kalikan dengan 5, seperti itu, 35. Makanya itulah sebabnya ketika Anda menggunakan parenthesis, Anda menyuruh si komputer untuk mengeksekusi secara independen kalkulasi yang diberikan tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung, seperti itu. Nah, inilah yang saya maksud tadi, ya. Contohnya di sini result sama dengan CH bagi I plus CH, ya. Jadi di sini kita mengatakan bahwa ke komputer prioritaskanlah dahulu pembagian antara CH dan I, hasilnya barulah boleh Anda tambahkan dengan CH, ya, seperti itu. Lebih diprioritaskan, seperti itu, ya. Meskipun kalau kita tidak menggunakan parenthesis seperti ini,
memang hasilnya adalah sama seperti jika Anda menggunakan parentesis. Namun kalau seandainya Anda mengatakan bahwa CH dibagi parentesisnya itu dari I plus CH, maka hasilnya sudah berbeda, ya. Karena I plus CH duluan yang akan dieksekusi, kemudian hasilnya CH dibagi hasil dari I plus CH, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada namanya casting atau proses transformasi dari sebuah tipe data menjadi tipe data lainnya. Caranya bagaimana? Cukup memberikan bentuk seperti ini. Misalnya Anda sudah tahu tadi yang saya contohkan X bagi 2 hasilnya desimal, maka Anda mau mengcasting, ya, menjadi tipe data float. Seperti itu. Nah, jadi saya ingin contohkan kepada Anda bagaimana proses casting. Nah, jadi seperti itulah proses casting, ya, pengubahan sebuah tipe data menjadi tipe data lainnya, ya, dari integer, contohnya tadi dari integer ke float, seperti itu, ya. Nah, ini juga sering sekali digunakan ketika Anda ingin mengubah sebuah tipe data integer atau dari float ke integer, atau juga sebaliknya, seperti itu. Atau Anda ingin mengubah dari karakter menjadi integer, itu bisa juga. Meskipun meskipun error, maksudnya bukan error sih sebenarnya, meskipun karakter aneh yang muncul, ya. Itu yang disebut dengan proses casting. Juga sama aja. Oke, saya rasa ini juga sudah bisa Anda pahami. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Saya berharap Anda itu bisa mengerti. Saya sangat mendorong Anda semua untuk rajin-rajin berlatih. Karena pemrograman itu bukan hafalan, melainkan kebiasaan. Kebiasaan Anda mengcoding atau memprogram itu yang membuat Anda lebih fasih menggunakan berbagai sintaks yang ada di dalam bahasa pemrograman tersebut. Baik, ya. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda tetap sehat-sehat saja, jangan langsung stres, banyak berdoa. Terima kasih. Salam.